Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, materi kita pada pembelajaran kali ini adalah mengenai tugas anggota keluarga. Nah, sekarang siapkan buku tulis kalian, siapkan alat-alat yang lainnya. Kita mulai belajar bersama. Selamat belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik. Ikuti Bu Guru Rima ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati keluargaku. Engkau telah memberiku keluarga dan Engkau telah memberkati ayah dan ibuku. Semoga mereka selalu sehat dan panjang umur. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah gambar keluarga Paman Leo. Mereka tinggal di desa. Nah, Paman Leo seorang petani. Paman Leo menanam sayur. Paman Leo menjual sayur ke pasar. Paman Leo mempunyai 2 orang anak. Nah, anak Paman Leo selalu membantu ayahnya. Nah, ini adalah cerita keluarga yang saling membantu, yang saling tolong-menolong, sehingga mereka dapat melakukan kerjasama yang baik. Nah, sekarang ayo kita amati gambar yang ada di depan kamu. Nah, ini adalah contoh kerjasama di dalam satu keluarga, di mana setiap anggota keluarga saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, meskipun punya tanggung jawab dan tugas yang berbeda, tetapi kita harus tetap saling menolong satu sama lain. Dan kita melakukannya dengan penuh kasih sayang. Dan kita selalu bekerja sama. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita harus tetap saling membantu, tetap saling menolong. Sehingga pekerjaan yang terasa berat menjadi lebih ringan bila kita melakukannya dengan bersama-sama, terutama anggota keluarga kita yang ada di rumah kita. Bila kita saling membantu, kita akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di antara anggota keluarga kita. Nah, kamu juga dapat melakukannya di dalam keluargamu bersama ayah, ibu, adik, dan kakakmu. Mudah bukan? Kamu boleh melakukannya. Tugas anggota keluarga kita adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Misalnya, tugas seorang ayah adalah yang utamanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, pekerjaan seorang ayah
masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Nah, misalnya ada yang ayah sebagai petani, menggarap sawah. Kemudian ada seorang ayah yang pekerjaannya di kantor. Misalnya ada juga ayah seorang pedagang, ada juga mempunyai ayah seorang dokter, atau mempunyai ayah yang bekerja menjadi tenaga bangunan. Nah, bermacam ragam pekerjaan seorang ayah. Nah, apapun pekerjaan seorang ayah kita harus menghargainya, kita tetap mencintainya. Karena apa yang ayah lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai anggota keluarga. Jadi, kita harus menghargai apapun pekerjaan ayah kita, dan kita harus tetap mencintai dan menyayangi ayah. Ibu juga mempunyai tugas pokok sama seperti ayah. Namun, tugas ibu yang utama adalah mengurus rumah tangga atau mengurus kebutuhan keluarga di rumah. Nah, misalnya tugas utama ibu adalah memasak, mencuci, kemudian menyetrika, dan juga mengurus anak-anak. Misalnya menemani kamu belajar. Kemudian ibu juga menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Nah, bila kita sakit, ibulah yang merawat kita. Jadi, tugas utama seorang ibu adalah mengurus rumah tangga. Nah, kita juga harus menyayangi ibu. Apa yang ibu lakukan mengurus keluarga di rumah adalah sebagai ungkapan kasih sayang ibu kepada anggota keluarga kita. Nah, dengan demikian ibu mencintai seluruh anggota keluarganya, sehingga ibu dengan senang hati mengurus semua pekerjaan atau kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Jadi, kamu harus berterima kasih kepada ibu dan juga tetap mencintai dan menyayangi ibu dengan sepenuh hati. Nah, selain ayah dan ibu yang mempunyai tugas utama, kita juga sebagai anak-anak ada mempunyai tugas. Nah, tugas kita sebagai seorang anak, bila kita masih sedang sekolah, tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan penuh semangat. Nah, kemudian ketika kita tidak lagi belajar, setelah belajar, kita bisa membantu orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita bisa misalnya membantu ibu melipat pakaian, membantu ibu membersihkan rumah, nah, merapikan mainanmu, merapikan alat-alat tulismu ketika kamu setelah selesai belajar. Dan bila kamu dapat membantu ibu, kamu juga bisa membantu ibu memasak. Dan banyak lagi yang bisa kamu lakukan, membantu ayah dan ibu di rumah sesuai dengan kemampuanmu. Itu adalah wujud kasih sayang kita kepada orang tua kita. Dengan membantu pekerjaan mereka, kita merasakan bahwa kita menyayangi dan menghormati orang tua kita. Nah, sekarang coba kamu amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah keluarga. Mereka hidup saling menyayangi, saling mengasihi, hidup rukun, dan juga saling menghormati. Nah, Tuhan Yesus senang bila setiap anggota keluarga saling mengasihi, saling menyayangi, hidup rukun, dan saling membantu. Nah, dalam bacaan kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 12
sampai 14 dan 17 mengatakan demikian. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini adalah perintah Yesus. Nah, apa perintah Yesus? Kasihilah seorang akan yang lain. Artinya, kamu harus hidup saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling membantu. Nah, kemudian dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 juga tertulis, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah, itu artinya Tuhan menyuruh kita untuk menghormati ayah dan ibu kita supaya umur kita lanjut. Dan kita juga tetap menghargai dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Nah, ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, supaya kita menghormati orang tua kita dan juga mengasihi semua anggota keluarga kita maupun orang lain. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tugas anggota keluarga kita masing-masing. Nah, ayah mencari nafkah, tugas utamanya. Ibu mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga, itu adalah tugas utama ibu. Nah, tugas utama kita adalah belajar dan juga membantu orang tua. Nah, kemudian isi bacaan hari ini dalam pembelajaran kita kali ini adalah Tuhan Yesus ingin kita untuk selalu mengasihi seluruh anggota keluarga kita maupun orang lain. Begitu juga Tuhan Yesus mau supaya kita menghormati dan menyayangi ayah dan ibu kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita tutup dengan doa. Ayo, sekarang ambil sikap doa yang baik. Ikuti Bu Guru Rima ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam pembelajaran kami kali ini. Kiranya Bapa, kami boleh mengasihi anggota keluarga kami boleh menghormati ayah dan ibu kami. Dan semoga keluarga kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.